merasakan penyertaan Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kasih setia-Mu ya Bapa. Jika kami masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, bawa rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Engkau baik. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ini setiap kami yang mau bersyukur Tuhan. I am here because of your grace. I am here karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, Lord Jesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Sama-sama nyatakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound. Sama-sama nyatakan thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise. Katakan thank you Jesus.
dengan lembut nyatakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I'll praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name Jesus. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, Engkau setia, takkan tinggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami. Engkau setia. Kiara lama ya shandara rabaya so, kiara labata kara labara 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 labara. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Oh Yesus, kiara labata kara lama ya shandara laba. Haleluya. Oh Yesus, shandara labata kara labara 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 labara. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Oh selalu ada Tuhan. Syararabara ramaya so, ora labata kara labara 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 labara. Shandara rabata kara labara 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 labaya se, ora labata kara ramaya syararabaya so. Oh Yesus, kiara labara 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 labaya so. Sebab kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap berkat, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan
Shalom Jemaat, welcome Baby Day GBI PRJ CK7. Saya Nana Gerhana, MPSI Psikolog. Saya adalah psikolog di beberapa rumah sakit di Jakarta dan Tangerang. Nah, saat ini saya akan membahas tentang baby blues versus postpartum depression. Sebagai wanita, kita mengalami berbagai macam transisi peran dalam kehidupan kita. Sebagai anak dalam keluarga, sebagai pelajar di sekolah dan universitas, sebagai profesional di bidang kita, sebagai pekerja sesuai dengan bidang dan profesi kita, dan sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, permasalahan yang biasanya muncul pada ibu yang baru melahirkan adalah baby blues dan postpartum depression. Nah, apa itu baby blues? Baby blues syndrome adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh ibu setelah melahirkan. Umumnya dialami sesaat sampai 2 minggu setelah melahirkan. Nah, lalu apa itu postpartum depression? Postpartum depression atau PDD adalah depresi yang dialami ibu setelah melahirkan. Depresi adalah masalah kesehatan mental yang membuat pikiran dan perasaan seseorang menjadi negatif. Nah, apa yang biasa dipikirkan oleh orang yang mengalami baby blues syndrome dan postpartum depression? 1. Mereka cemas tidak dapat menjadi ibu yang baik. 2. Mereka khawatir tidak dapat melakukan tugas-tugas sebagai ibu dengan baik. Yang ketiga, mereka takut tidak dapat melakukan aktivitas normal terdahulu atau tidak dapat melakukan aktivitas normalnya yang dahulu. Misalnya sebagai ibu pekerja atau yang status sebagai pelajar. Yang keempat, biasanya orang terobsesi melakukan sesuatu secara berulang-ulang karena takut salah. Yang berikutnya, merasa tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, simptom-simptom baby blues itu ada beberapa macam. 1 adalah dominasi perasaan sedih. Umumnya orang-orang dengan baby blues memiliki suasana hati yang sedih, lalu cemas dan kewalahan, merasa terisolasi, kemudian kadangkala merasa menangis tiba-tiba tanpa sebab, mudah marah dan tersinggung pada hal-hal yang umumnya masalah sepele, tidak nafsu makan atau sebaliknya makan berlebihan, kemudian insomnia atau gangguan tidur, dan terjadi sesaat sampai 2 minggu pasca melahirkan. Nah, lalu apa postpartum depression? Postpartum depression mengalami semua gejala yang dialami orang-orang dengan baby blues syndrome. Namun, ada simptom lain yaitu putus asa, menarik diri dari lingkungan, kemudian merasa tidak berharga, memiliki keinginan untuk menyakiti diri dan si kecil, lalu ada sulit konsentrasi dan fokus, dan terjadi onset pada pasca peripartum atau selama mengandung dan melahirkan selama beberapa bulan. Nah, ada beberapa penyebab orang mengalami baby blues syndrome atau postpartum depression. Penyebabnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam. Contohnya, physical recovery. Penyebabnya adalah ketika seseorang baru melahirkan, mereka mengalami penurunan fungsi tubuh sehingga memerlukan pemulihan fisik secara intensif. Kemudian ada perubahan hormonal yang fluktuatif sehingga memungkinkan mereka lebih mudah marah. Kemudian perubahan fisik. Ibu pasca melahirkan mengalami beberapa perubahan pada tubuhnya sehingga menyebabkan citra diri yang buruk. Rutinitas harian yang berubah, tentu saja menyesuaikan dengan waktu si kecil atau si bayi. Mengasuh bayi 24 jam setiap hari, ini adalah fase adaptasi. Kemudian menyandang peran baru sebagai ibu, dan kadangkala ada harapan-harapan yang kurang realistis dalam diri, dan cemburu
karena perhatian umumnya tertuju pada bayi, perhatian dari keluarga dan pasangan. Lalu, kurangnya pengetahuan tentang postpartum life atau kehidupan pasca melahirkan. Lalu, penyebab eksternal adalah 1. Kehamilan tidak terencana. 2. Biasanya terjadi masalah finansial, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan untuk dirinya dan si kecil. Kemudian ada double role atau peran ganda, misalnya seorang ibu yang bekerja dan status pelajar. Kemudian kurangnya dukungan sosial. Berikutnya adalah adanya kritik sosial yang didapat, yaitu mom shaming atau mom petition, yaitu cenderungan untuk bersaing dengan teman-teman sebaya, misalnya ipar, keluarga gitu ya. Kemudian terbatasnya interaksi sosial selama masa nifas. Biasanya karena kesibukan, akhirnya diri merasa sulit membagi waktu dengan teman-teman dan sahabat. Nah, berikut tips menghindari baby blues dan postpartum depression. Yang pertama, membekali diri dengan pengetahuan kehamilan dan pasca melahirkan. Dengan mengedukasi diri, maka kita memiliki keuntungan untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan pasca melahirkan. Yang kedua, mempersiapkan diri dan mengingat bahwa kebutuhan bayi dan perlengkapan diri sama pentingnya. Umumnya, ibu-ibu yang baru mau memiliki anak hanya mempersiapkan perlengkapan untuk bayinya sehingga diri sendiri dilupakan. Yang ketiga, mempersiapkan mental dan tubuh agar pulih dengan cepat. Misalnya dengan makan makanan bergizi, kemudian jangan lupa istirahat yang teratur dan olahraga ringan. Lalu jangan lupa membagi pekerjaan dengan orang-orang di sekitar seperti keluarga dan asisten di rumah. Yang keempat, membangun support group, misalnya dengan grup ibu-ibu menyusui, dukungan dari teman dekat yang sudah berpengalaman, misalnya teman-teman yang sudah terlebih dahulu memiliki anak. Kemudian jangan lupa follow komunitas sosial media yang positif. Lalu meminta bantuan karena menyadari keterbatasan diri. Jadi jangan lupa bahwa kita punya keterbatasan, maka jangan lupa speak up untuk meminta bantuan dengan orang-orang di sekitar. Kemudian komunikasikan dengan pasangan dan keluarga, baik itu pikiran dan perasaan dan kesulitan yang kita alami. Lalu jika gejala yang kita hadapi semakin memburuk, temui tenaga profesional untuk mendapatkan pengobatan dan psikoterapi. Demikian penyampaian baby blues dan postpartum, semoga bermanfaat. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Nana Gerhana MPSI yang telah memberkati kita semua melalui penjelasan mengenal baby blues versus postpartum depression. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Ibadah minggu depan tanggal 1 September 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Dan jangan lupa juga untuk hadir di ibadah sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Daud Salim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Fill them, Lord. All these ones here. Touch them, Lord. Touch them. Touch the families. Fire of the Holy Ghost upon you right now.
Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget, yang sakit dan semakin malas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat Welcome Baby Day, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, kalau ibadah WBD hari ini berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Nana Gerhana. Tuhan memberkati Ibu Nana Gerhana untuk kesehatan, keluarga, profesinya, dan pelayanannya dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam keluarganya. Tuhan juga memberkati kesehatan, keluarga, dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukan selalu berhasil dan beruntung. Dan Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Tuhan berkati para istri yang sedang hamil. Kiranya diberi kesehatan, kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, dan perlindungan yang sempurna dari masa kehamilan sampai proses kelahiran. Tuhan juga memberkati bayi yang ada dalam kandungan sampai pada saat kelahiran berjalan dengan baik dan lancar, dan bayinya dapat lahir dalam keadaan sehat, normal, dan tanpa kurang suatu apapun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Berkati kesehatan, keluarga besar, dan pengembalaan hamba-Mu dengan lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Kiranya berkat keselamatan terjadi dan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berdoa buat Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan tuntunan dalam menyelesaikan masa jabatannya dengan baik, lancar, dan bertanggung jawab. Kami percaya Indonesia akan semakin menjadi negara maju dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.